Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolandari dengan NIM 2304298. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kearifan lokal pada pertemuan 12. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Hera Astuti, SPD MPD. Dan poin penting yang dibahas pada video ini ada 3. Yang pertama ada konsep kearifan lokal, yang kedua bentuk kearifan lokal yang tersebar di berbagai suku bangsa di Indonesia, dan yang ketiga ada fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Poin yang pertama adalah konsep kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan kearifan lokal sendiri adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dan dipertahankan sebagai identitas atau kepribadian yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat. Kearifan lokal menyebabkan sebuah masyarakat mampu menyerap dan mengelola kebudayaan yang berasal dari luar menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal dapat ditemukan dalam banyak bentuk seperti dalam cerita rakyat, bahasa, lagu daerah, dan permainan rakyat, dan masih banyak lagi. Kearifan lokal ini diwariskan secara turun-temurun karena kearifan lokal ini adalah sebuah pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal terdahulu. Poin pembahasan kedua adalah bentuk kearifan lokal yang tersebar pada berbagai suku bangsa di Indonesia. Pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Contohnya dapat ditemukan dalam seni batik. Selain memiliki motif yang indah, setiap motif batik tradisional memiliki makna yang mendalam. Yang kedua, ada kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya, kearifan lokal yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah hutan larangan adat yang berlokasi di Riau. Tujuan kearifan lokal ini agar masyarakat bisa melestarikan hutan dan lingkungan sehingga dibuat berbagai aturan. Salah satu peraturannya adalah tidak boleh menebang pohon. Kalau ada yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan denda. Selain itu ada juga konsep konservasi lingkungan yang telah dikenal lama oleh masyarakat Dayak yang disebut dengan istilah tanah ulen. Di sana, penduduk dilarang menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan. Dan ketiga, ada kearifan lokal dalam bidang pertanian. Sebagai contoh adalah nyamuk, gunung atau gais gunung di beberapa daerah di Jawa, yakni sistem pertanian ini di dataran tinggi tanpa harus mengubah kontur tanah. Selain itu, ada pula sistem subak di Bali yang berperan penting dalam pengaturan sistem pengairan maupun irigasi di sawah. Yang keempat, ada mitos masyarakat. Bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia selanjutnya juga bisa tercermin di dalam mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai contoh, itu penduduk Jawa dan Bali yang menganggap pohon besar memiliki roh penunggu sehingga tidak boleh ditebang. Yang kelima, yaitu cerita budaya dan sastra. Bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia selanjutnya juga bisa tercermin dalam cerita budaya, patuah, dan sastra. Contohnya suku Melayu yang terkenal dengan sastranya. Lewat seni sastra yang dimilikinya, masyarakat suku Melayu mengembangkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi di dalam masyarakat tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Kearifan lokal tentunya juga memiliki berbagai fungsi
yang baik untuk masyarakat. Berikut fungsi kearifan lokal bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama itu sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pandangan. Yang kedua untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep dapat rare. Yang keempat untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya itu pada upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji. Yang kelima, bermakna etika dan moral, yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang terakhir itu bermakna politik, misalnya upacara mengangguk, beranah, dan kekuasaan patral silat. Nah, ini contoh dari beberapa banyaknya kearifan lokal yang ada dan tersebar di berbagai suku bangsa di Indonesia. Nah, kita sudah tahu dari konsep kearifan lokal, ada bentuk kearifan lokal dan fungsi kearifan lokal tersebut. Jadi, dengan memahami dan menghargai kearifan lokal, kita tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang budaya bangsa, tetapi juga dapat menemukan inspirasi dan solusi untuk menghadapi tantangan masa depan. Kearifan lokal adalah bukti nyata bahwa kearifan nenek moyang kita tetap relevan dan memberikan kontribusi berharga bagi kehidupan kita saat ini. Mari kita bersama-sama menggali kekayaan kearifan lokal Indonesia dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Aneka bentuk kearifan lokal ini tanpa sadar bukan hanya menjadi kepercayaan yang harus dipegang teguh, tetapi juga menjadi identitas sebuah wilayah. Tanpa identitas ini, sebuah wilayah tidak dapat dikenali dan diingat oleh orang luar. Sekian video ini saya buat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.